Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Ari Susanto dari kelas MI 2A, nomor absen 6. Di sini saya akan mendemokan tugas UTS untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal nomor 1 seperti ini adalah topologinya seperti ini. Jadi diharapkan ada PC0 dan PC1 ini bisa saling terhubung dengan IP yang berbeda, dengan jaringan yang berbeda menggunakan routing. Nah, langsung saja pada IP1 di sini memiliki IP 192.168.1.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu dengan default gateway 192.168.1.1. Begitu pula untuk PC kedua, PC1 maksudnya, yaitu IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, untuk routernya, maka routernya seperti ini. Untuk IP routernya yaitu gigabit Ethernet 0.0, yaitu port router yang mengarah ke jaringan by PC. Ya, memiliki IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini adalah default gateway yang terdapat pada PC0 tadi. Dimasukkan ke dalam IP address pada gigabit Ethernet 0/0. Begitu pula pada router satunya. Kita lihat di sini. Nah, 192.168.2.1 ini adalah default gateway pada PC atau jaringan yang ini. Gitu. Dengan subnet masknya yang sama. Lalu untuk jaringan ini antar router ini adalah pada gigabit Ethernet 0/1, yaitu 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Ini satu jaringan dengan ini. Internetnya 10.10.10.2, lalu 255.255.255.0. Lalu untuk setelah itu kita melakukan routing statik, dimana sebenarnya bisa CLI, namun karena sudah saya kerjakan kemarin, jadi kita langsung sudah di sini, sudah tertampang di sini, yaitu 192.168.2.0. Ini adalah subnetwork ID tujuan atau destination. Jadi misal router ini akan menuju ke jaringan ini, jadi dia menuliskan network ID-nya di router ini, di router pertama. Lalu dituliskan subnet masknya berapa, grafiknya, lalu melalui next hop atau jalur yang mana, dia pakai melalui jalur yang ini, berada di sini, yaitu yang dimana IP di sini adalah 10.10.10.2 seperti itu. Begitu pula sebaliknya pada router yang lain, harus diisi juga, harus diroutingkan juga. Misal ini 192.168.1.0, ini adalah network ID dari sini, dari jaringan ini, melalui 10.10.10.1, yaitu pada router ini, melalui jalur ini gitu. Jadi nanti akan misal ping akan kirim ke sini, akan berkirim ke router 1 dan baru sampai ke PC tujuan. Udah itu. Selanjutnya kita akan coba melakukan ping di sini. Ping ini pada ping pada router 1, pada PC 1 saja. Nah, terhubung. Jadi PC ini melakukan ping pada PC ini, terhubung ya, berarti routingnya berhasil.
gitu pula sebaliknya. Ya, berhasil. Selanjutnya untuk nomor 2, ini sedikit kompleks ya, sedikit lebih sulit, tapi harusnya sama saja. Sesuai dengan konfigurasi ini saya membuat topologi seperti ini. Nah, sama topologi yang digunakan adalah topologi star pada masing-masing jaringan kecil ini. Jaringan ini, terus jaringan ini, terus jaringan ini adalah topologi star karena apa? Karena terdapat switch di tengah ini. Jadi bisa ditambahkan PC-nya, dia tinggal menambahkan atau menghubungkan kepada switch-nya ini. Gitu. 3 topologi star dihubungkan menjadi masing-masing topologi star memiliki satu router yang saling terhubung satu sama lain. Gitu. Oke, pada PC pertama ini, PC 0 memiliki IP address 192.168.10.6. 6 ini adalah nomor absen saya, memiliki subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.10.1. Kalau di sini memiliki IP address 192.168.20.6 dengan subnet mask yang sama dan gateway-nya 192.168.20.1. Begitu pula ya PC kedua, PC 2 memiliki IP 192.168.30.36, net masknya sama ya. Lalu untuk gateway-nya 192.168.30.1. Lalu untuk router pertama ini, router 3 memiliki memiliki IP pada interface GIG pada interface gigabit 0/0 memiliki IP 192.168.10.1, di mana ini adalah IP default gateway dari jaringan pertama dengan net masknya 255.255.255.0. Lalu pada interface serial 0/3/0 memiliki IP address 10.10.10.10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Berarti ini prefix 30, punya prefix 30 di sini. Lalu pada PC kedua memiliki IP address pada interface gigabit 0/0 memiliki IP 192.168.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0, di mana ini adalah default gateway dari jaringan kedua. Jadi jaringan ini, ya, gitu. Lalu untuk interface 0/3/0 memiliki IP 10.10.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Lalu untuk interface serial 0/3/1 memiliki IP address 20.20.10.1, di mana subnet masknya 255.255.255.252. Selanjutnya pada router ketiga IP-nya dari ini ya. Pada interface gigabit internet 0/0 memiliki IP 192.168.30.1, memiliki subnet mask 255.255.255.0. Lalu interface serial 0/3/0 memiliki IP address 20.20.10.2 dan mempunyai subnet masknya 255.255.255.252. Jadi ketiga router ini terhubung menggunakan kabel serial dan mempunyai port yaitu serial /3/0 serial 0/3/0 maksud saya. Lalu untuk routingnya seperti ini. Pada router pertama
dia akan merouting ke jaringan ini, jaringan kedua ini, dimana IP root 192.168.0.0 ini adalah network ID dari jaringan kedua. Lalu memasukkan subnet mask dan memasukkan jalurnya atau next hook, dimana 10.10.10.2 ini ada ini pada di sini ya pada serial 0/3/0. Jadi di sini routingnya melalui jalur ini. Lalu untuk routing keduanya adalah jaringan 1 ke jaringan 3, dimana IP root sama site IP root 192.168.30.0, dimana ini adalah network ID dari jaringan ketiga, memiliki subnet mask 255.255.255.0 dan memiliki jalur yang sama pada routernya, pada rute yang ditempuh. Oke, lalu pada jaringan kedua, pada router kedua maksud saya, sama, yaitu IP root 192.168.10.0, yaitu pada jaringan ini akan merouting ke jaringan pertama dan memiliki subnet masknya ini 255.255.0 dan melalui jalur 10.10.10.1. Ini jalur ini ya, itu. Dan juga jaringan 2 akan menuju ke jaringan 3, maka IP root 192.168.30.0 itu adalah network ID pada jaringan ketiga. Tadinya ada 255.255.255.0 adalah subnet masknya, dan 20.20.10.2 adalah next hook-nya atau jalurnya. Kita pakai jalur di sini seperti itu. Lalu pada router terakhir, router ketiga, nah sini kita menggunakan IP root 192.168.20.0, yaitu pada jaringan ketiga kan merouting ke jaringan kedua, karena ini ada subnet network ID-nya dan memiliki subnet 255.255.255.0, lalu melalui jalur 20.20.10.1, yaitu pada jalur ini. Selanjutnya adalah yang ini, yaitu IP root 192.168.10.1, dimana itu adalah pada jaringan 3 akan menuju ke jaringan pertama, memiliki subnet mask 255.255.255.0 dan memiliki melewati jalur 20.20.10.1. Selanjutnya kita akan melakukan ping pada PC ini menuju masing-masing tujuan, masing-masing jaringan saja. Ping 92.168.126. Ini pada ping PC0 kepada PC1 kan berbeda jaringan. Hasilnya adalah berhasil. Begitu pula pada PC1 ke PC2 dan berhasil. Hanya PC2 kita melakukan ping 192.168.10.6. Ini adalah ping dari PC2 ke PC1 ke PC0 dan berhasil terhubung. Selanjutnya adalah ping PC2 ke PC1 ke PC2 maksud saya, dan berhasil. Selanjutnya akan melakukan ping pada PC2 kepada PC1 dan PC0 10.6. terhubung ya, selanjutnya pada PC kedua, PC1 sekarang terhubung. Sekian, terima kasih.
Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.